Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Kali ini kita akan membahas mengenai indikator-indikator yang ada di dashboard kendaraan kita. Indikator-indikator ini sangat penting karena ini adalah cara kendaraan kita berkomunikasi dengan kita mengenai apa atau situasi yang terjadi saat ini di kendaraan kita. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Simbol-simbol dan logo pada indikator yang ada di dashboard kendaraan kita ini adalah cara kendaraan kita berkomunikasi dengan kita sebagai pengemudinya. Mereka memberitahukan kondisi-kondisi apa yang perlu diperhatikan ketika kita sedang menjalankan kendaraan. Bicara komunikasi pastinya harus nyambung, jadi kita harus paham dulu apa arti dari logo-logo yang ada di dashboard kendaraan kita. Ini adalah logo-logo yang umum ditemukan di kendaraan kita. Indikator mengenai suhu mesin atau engine temperature bisa muncul dalam dua model ya. Ada kendaraan-kendaraan yang masih menggunakan jarum untuk menunjukkan posisi temperatur. Biasanya kondisi normal ketika jarumnya ada di posisi tengah. Tapi ada juga kendaraan-kendaraan yang sudah tidak menggunakan indikator jarum ini, tapi hanya menggunakan logo. Jadi kalau dia menyala berwarna biru, artinya mesin kita dalam kondisi dingin atau temperatur mesin kita dalam posisi dingin. Kalau dia mati, artinya tidak ada logo yang muncul, atau logo ini tidak muncul, artinya kendaraan kita dalam suhu yang normal, yang kurang lebih di kisaran sekitar 90 derajat Celcius, itu adalah suhu normal dari mesin kita. Nah, kalau dia nyala berwarna merah, artinya mesin kita terlalu panas. Jadi kalau Smart Drivers lagi mengemudi, kemudian logo ini muncul, menyala berwarna merah, kemungkinan terbesar adalah mesin kita dalam kondisi panas atau panas mesin kita melebihi normal. Sehingga sebaiknya kita segera mencari tempat berhenti, mendinginkan dulu, kemudian kita cek apakah radiatornya kondisinya normal atau tidak, kemudian apakah ada kebocoran, baru selanjutnya kita bisa melakukan langkah-langkah, misalnya kita isi air, kemudian segera membawa ke bengkel dan sebagainya. Logo berbentuk seperti gambar aki yang ada di dashboard kendaraan kita ini menunjukkan pengisian baterai kendaraan kita. Artinya kalau misalnya dia menyala, pengisian berjalan tidak normal. Itu makanya kalau kita mau nyalain mesin, pada saat mesin masih mati, logo ini akan nyala. Begitu mesinnya menyala, kalau dia berfungsi normal, lampu ini akan mati. Tapi kalau mesin sudah menyala, tapi lampu ini masih menyala atau menyala redup misalnya, artinya ada masalah di pengisian baterai kita atau ada masalah di pengisian kelistrikan kita. Kalau dibiarkan, ya bisa aja nanti mobil Smart Drivers akan mati di tengah jalan. Makanya kalau logo ini menyala, sementara mesin kita juga menyala dengan normal, segera periksakan kelistrikan kendaraan kita. Logo berwarna kuning ini mengindikasikan adanya masalah pada sistem engine kendaraan kita. Masalahnya bisa macam-macam, bisa mulai dari soket sensor yang kendor sampai yang berat misalnya ECU kita bermasalah. Engine pada kendaraan kita itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak komponen. Jadi seandainya Smart Drivers menemukan ketika lagi mengemudi terus tiba-tiba logo ini menyala atau indikator mengenai cek engine ini menyala, segera agendakan untuk ke bengkel dan melakukan pemeriksaan. Logo berbentuk lampu Aladin ini mengindikasikan bahwa tekanan oli yang ada di sistem kendaraan kita atau di mesin kendaraan kita itu berada di bawah normal. Artinya kalau kita biarkan, tentunya sirkulasi pelumas yang melumasi seluruh bagian mesin kita menjadi tidak normal. Ini bisa disebabkan antara lain pompa oli kita bermasalah atau olinya kurang dan sebagainya. Makanya kalau misalnya Smart Drivers menemukan logo ini menyala ketika mesin kita sedang bergerak, nah, lakukan segera pemeriksaan oli kendaraan kita. Siapa tahu mungkin hanya karena kurang. Tapi kalau ternyata setelah kita periksa jumlah oli kita dalam posisi normal,
Bisa jadi pompa oli kita yang bermasalah. Jadi sebaiknya kalau misalnya Smart Divers menemukan logo ini menyala padahal oli kita jumlahnya cukup, segera periksakan ke bengkel untuk melakukan perbaikan. Logo ini adalah indikasi apakah rem parkir kita sedang bekerja atau tidak. Kalau misalnya dia nyala, artinya rem parkir kita sedang bekerja atau rem tangan kita sedang kita tarik. Kalau kita turunkan rem tangan kita, harusnya logo ini mati. Nah, kalau kita lagi jalan, terus kemudian logo ini masih nyala, kalau kita biarkan, siapa tahu rem tangan kita atau rem parkir kita nyangkut. Jadi, periksakan, bisa jadi switch-nya sih yang bermasalah. Tapi, kalau misalnya Smart Drivers menemukan anomali seperti ini, coba turunkan rem tangannya, digoyang-goyang, kalau dia langsung mati berarti aman. Tapi kalau dia tidak langsung mati juga, ya lakukan segera perbaikan karena ini adalah indikator operasional dari rem parkir kita. Indikator ini menunjukkan posisi atau jumlah dari air wiper kita, ya air yang untuk menyemprotkan kaca untuk membersihkan kaca kita. Mungkin kelihatan sepele, tapi seandainya kita jalan dengan kondisi air wiper kosong, pada saat kita membutuhkan, tentunya ini menjadi bahaya ya, karena misalnya kita tidak bisa membersihkan kaca kita secara maksimal, otomatis akan mengurangi daya pandang kita dan ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Jadi jangan remehkan soal air wiper ini. Makanya pabrikan sampai membuat indikator untuk mengawasi jumlah air wiper kendaraan kita. Karena sedemikian penting dari kita menjaga kondisi air wiper kita tetap tersedia pada saat kita mengemudi. Indikator airbag ini biasanya pada saat kita kontak on dia akan menyala selama beberapa detik, kemudian dia akan mati. Nah, pada saat dia menyala itu sebenarnya mengindikasikan bahwa sistem airbag kita sedang loading, kemudian begitu dia sudah selesai loading dan semuanya kondisinya normal, dia akan mati. Nah, kalau seandainya kita lagi jalan terus tiba-tiba indikator airbag kita menyala, artinya ada masalah pada sistem airbag kendaraan kita. Sebaiknya Smart Drivers memeriksakan airbagnya kalau seandainya logo ini atau indikator ini terus menyala sepanjang kita mengemudi. Karena ya siapa tahu sistem airbag kita bermasalah sehingga kalau misalnya kita butuh pada saat mengalami kecelakaan airbagnya tidak mengembang, atau bahkan yang kita takutkan adalah kalau seandainya sistem airbag ini tidak kita jaga, dia mengembang sendiri tanpa misalnya mengalami kecelakaan. Tentunya ini akan bisa menjadi berbahaya. Jadi kalau Smart Drivers menemukan indikator ini menyala, langsung periksa sistem airbag-nya. Logo ini seperti menggambarkan jalan yang licin, karena memang logo ini adalah untuk menggambarkan atau mengindikasikan bahwa sistem traction control kita bekerja. Sistem traction control ini atau sistem pengontrol traksi ini memang akan sangat membantu kalau kita melewati jalan yang licin. Kalau dia nyala, artinya sistem traction control kita sedang bekerja. Indikator ABS ini menunjukkan apakah sistem anti-lock braking system kita bekerja dengan normal atau tidak. Kalau dia mati, artinya sistem ABS kita bekerja dengan normal. Kalau dia nyala, justru artinya ada masalah pada sistem ABS kita. Nah, jadi kalau misalnya logo atau lampu atau indikator ABS ini menyala terus, segera periksakan kendaraan Smart Drivers. Pada mobil-mobil modern sering kita temui pada saat kita mengemudi dengan smooth, dengan RPM relatif rendah, akan ada muncul lampu atau indikator berwarna hijau bertuliskan Eco. Ini artinya kita sedang mengemudi secara ekonomis. Ada juga beberapa mobil yang sistem eco driving-nya ini bisa dinyalakan atau dimatikan. Kalau logo ini muncul, artinya kita sedang dalam mode ekonomis, di mana pembakaran bahan bakar atau konsumsi bahan bakar pada saat itu adalah sangat efisien. Makanya kalau mobil-mobil yang dilengkapi dengan indikator eco ini, kalau kita sedang mengemudi dengan halus, dengan RPM rendah,
logo ini akan nyala. Tapi begitu kita akselerasi, misalnya kita mau nyalip, kita agak ngegas sedikit, maka logo ini mati karena konsumsi bahan bakarnya udah nggak ekonomis lagi. Logo ini cuma ada di kendaraan diesel. Nah, logo ini artinya adalah pada saat kita on, maka logo ini akan menyala selama beberapa saat, kemudian dia mati. Pada saat menyala itu dia sedang memanaskan bahan bakar diesel kita supaya bisa mengalir dan bisa menyala dengan mudah pada saat kita start. Jadi, kalau logo ini masih menyala buat smart drivers yang menggunakan mobil diesel, terutama diesel yang masih konvensional, itu jangan langsung start, tapi tunggu sampai logo glow plug ini mati, baru kita start. Ini adalah indikator yang menunjukkan apakah filter bahan bakar minyak kita masih berfungsi normal atau kandungan kotoran atau kandungan air yang ada di sana sudah melebihi ambang batas. Logo ini akan menyala kalau kita membutuhkan atau kita perlu membersihkan filter dari kendaraan kita, filter BBM dari kendaraan kita. Jadi tentunya kalau logo ini nyala ya jangan dicuekin ya. Kalau misalnya dicuekin bisa jadi sistem aliran bahan bakar kita akan bermasalah dan mobil kita tidak akan berjalan atau berfungsi secara optimal. So, kalau misalnya smart drivers melihat mobilnya dilengkapi dengan indikator ini dan indikator ini menyala, segera cek filter BBM mobil smart drivers. Tekanan udara atau tekanan angin pada ban kendaraan kita bisa menjadi pemicu kecelakaan. Karena ya pernah saya bahas pada video yang lain bahwa ban yang kekurangan angin itu lebih mudah meledak dan kalau sudah bicara ban meletus ini bisa memicu kecelakaan yang bisa fatal. Makanya beberapa pabrikan dan beberapa mobil baru sudah dilengkapi dengan indikator terkait dengan tekanan angin pada bannya. Nah, kalau logo ini sampai menyala artinya ban kita kekurangan angin dan sebaiknya smart driver segera melakukan pengecekan dan pengisian angin atau udara di ban kendaraan smart drivers. Logo seperti setir ini ada tanda serunya, artinya kalau dia nyala ada sistem yang nggak beres, yaitu sistem power steering kita. Nah, logo ini umumnya ada di kendaraan-kendaraan yang menggunakan electric power steering. Jadi kalau misalnya power steering kita tidak berfungsi dengan normal, otomatis indikator ini akan menyala dan ini menjadi tanda bagi kita untuk melakukan pemeriksaan sistem power steering kendaraan kita. Oke smart drivers, itu tadi beberapa indikator-indikator yang ada di kendaraan kita. Sebenarnya masih banyak juga indikator-indikator lain, apalagi untuk mobil-mobil yang spesifik. Nah, ini akan ada banyak indikator yang perlu diketahui oleh pengemudi. Sekali lagi, indikator ini adalah cara mobil berkomunikasi dengan kita. Dari mana kita tahu arti dari masing-masing indikator, makanya jangan malas untuk buka manual book pada saat kita mendapatkan kendaraan yang baru atau baru sekali kita pakai kendaraan itu supaya tahu nih, ini logo maksudnya apa. Dengan memahami arti dari indikator yang ada di kendaraan kita, tentunya ini bisa meminimalkan risiko kita mengalami kecelakaan atau setidaknya meminimalkan risiko kerusakan yang lebih besar pada kendaraan kita. Tentunya dengan kita mengenali kendaraan kita, kita bisa mengoperasikannya secara optimal dan juga bisa menurunkan risiko kecelakaan kita di jalan raya. Stay smart on the road.